DPR resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau UU pada Selasa 21 Maret 2023. Pengesahan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait perbedaan pendapat antara pemerintah dan pihak buruh. Di satu sisi, pemerintah mengklaim buruh akan mendapatkan banyak manfaat dari penerapan UU Cipta Kerja. Sebaliknya, para buruh menganggap banyak isi UU Cipta Kerja yang merugikan mereka. Berikut keuntungan UU Cipta Kerja bagi buruh versi pemerintah. 1. Jaminan kehilangan pekerjaan. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, tujuan UU Cipta Kerja sesuai dengan kerangka pasal 4 dan pasal 18 UUD 1945 terkait perlindungan dan kepastian hak-hak pekerja buruh. Menurutnya, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP memberikan manfaat tunjangan tunai dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling serta akses informasi pasar tenaga kerja. JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang modal awalnya disediakan oleh pemerintah. 2. Cuti haid dan cuti hamil tetap ada. Erlangga juga menegaskan, hak-hak pekerja tetap ada dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja meski tidak dicantumkan. Cuti hamil dan cuti haid masih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Banjir investasi dan lapangan kerja. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, 153 investor akan masuk setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker disahkan. Masuknya rencana investasi tersebut merupakan kabar baik, karena akan membuka lapangan kerja baru bagi jutaan orang yang membutuhkan pekerjaan. Bahlil juga menegaskan prioritas pemerintah adalah tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing hanya dibutuhkan untuk pekerjaan pada level atau jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Di sisi lain, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mogok nasional dan melakukan judicial review dampak Perpu Cipta Kerja disahkan. Berikut kerugian buruh jika UU Cipta Kerja diterapkan. 1. Upah minimum. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Industri, Said Iqbal menilai, setidaknya ada 4 persoalan terkait pengaruh upah minimum dalam UU Cipta Kerja. Pertama, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Dengan menggunakan kata dapat, berarti UMK dapat diatur atau tidak. Oleh karena itu, KSPI meminta kata dapat dihilangkan. Kedua, kenaikan upah minimum tidak jelas karena didasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel indeks tertentu. Ketiga, pasal baru tersebut menetapkan bahwa dalam kondisi ekonomi dan tenaga kerja tertentu, formula kenaikan upah minimum dapat berubah. Pasal ini dinilai membingungkan karena bertentangan dengan pasal sebelumnya yang mengatur formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Keempat, penghapusan upah minimum sektoral. Mereka meminta agar upah minimum sektoral tetap berlaku. 2. Outsourcing atau alih daya. Outsourcing masih diperbolehkan dalam UU Cipta Kerja dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang akan ditentukan oleh pemerintah, namun tidak jelas batasan jenis pekerja apa. Mereka meminta pasal outsourcing harus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003, karena dalam aturan ini hanya pekerjaan penunjang yang boleh menggunakan pekerjaan outsourcing. Meski begitu, hanya terbatas pada 5 jenis pekerjaan: catering, security, driver, cleaning service, dan penunjang perminyakan. 3. Pesangon, kontrak, dan cuti haid melahirkan. Soal uang pesangon, Said meminta agar uang ganti rugi 15% itu tidak dihilangkan. Uang pesangon bisa di atas 1 kali aturan. Adapun karyawan kontrak juga dianggap bahwa periode kontrak dan masa kontraknya dinilai harus dibatasi. Meski pemerintah menyatakan cuti haid dan melahirkan tetap ada, Said mengatakan ketentuan itu perlu diperjelas dengan menyatakan secara tegas bahwa upahnya tetap dibayarkan.